meskipun sudah diterjemahkan oleh KPG gitu. Buku-bukunya Jared itu sangat menarik gitu, tapi nggak ada orang yang membicarakan. Kemudian ada muncul di Twitter, bahkan mereka membuat bahkan ikhtisar dari hasil pembicaraan yang Sapien. Dan kemudian pada saat Homo Deus muncul, sama Homo Deus itu bukan tidak ada ide baru yang disampaikan oleh Harari, tapi Harari menceritakan itu dengan gaya seorang pendongeng, sehingga semua orang itu bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Harari. Tentu banyak yang tergoncang keimanannya, kan biasa. Iman digoncang-goncang itu biasa. Karena yang disampaikan itu adalah tapi ya apa-apa. Iman digoncang itu tidak apa-apa. Orang itu, manusia ini pada dasarnya kalau ada keimanannya dibenturkan dengan fakta, pada umumnya adalah bukan lantas dia merevisi keimanannya, tapi faktanya diabaikan. Jadi nggak apa-apa, baca jatuh tetap beriman. Orang Islam terus kemudian berdebat 4 hari 4 malam dengan orang Kristen, pulang yang satu tetap Islam, tetap Kristen, nggak apa. Itu faktanya. Jadi kita nggak usah, nggak apa-apa, baca aja, tergoncang nggak apa-apa. Itu besok lupa kok. Ya. Kalau beriman itu memang lupa. Nah, dari situ waktu itu kemudian jauh sebelum setahun yang lalu, setahun yang lalu mas ya, waktu itu bulan puasa gitu ya, bagi yang berpuasa bulan Ramadan. Waktu itu saya bertemu dengan Mas Nirwan di Jalan Cisadane, misalkan bagus loh buku ini untuk dipakai sebagai titik awal kita nanti membicarakan. Nanti misalkan mau membahas Jared Diamond, nah kedahuluan itu duluan itu KPG mengadakan di seri yang dengan Mbak Ayu Tami waktu itu seri 1-2 bulan yang lalu bagus banget gitu. Mudah-mudahan acara-acara seperti itu akan lebih banyak karena menjelaskan kepada masyarakat, bukan masyarakat sih, masyarakat nggak suka sih. Sebenarnya ini ada kelompok-kelompok tertentu yang seringkali tidak punya argumentasi logis untuk seleranya sendiri. Ya makanya yang seperti ini kelihatannya sih enak-enak aja, tidak ada masalah. Misalkan ada orang yang masa iya sih manusia ini muncul dari binatang-binatang yang dulu ada, penjelasannya bagaimana? Ya. Penjelasan, tapi ya penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah itu adalah harus sederhana. Kalau ada penjelasan ilmiah yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Nggak usah bulat. Bulat itu ya. Bulat itu bukan ilmiah, biasanya filsuf yang bulat. Filsuf itu ya, filsuf itu memang gitu bulat. Filsafat memang tujuannya mempertanyakan hal-hal yang enggak ada jawabannya. Berbeda dengan agama menjawab hal-hal yang enggak ada pertanyaannya. Iya, anak kecil tadi Tuhan kita ini satu, yang nanya ya siapa apa enggak pernah nanya. Tapi tujuannya memang itu. Jadi ya tujuannya itu sama berbeda. Nah, Harari yang seperti yang sebelumnya menyampaikan. Memang kalau yang namanya bahasa, saya bawa ini contoh bukunya. Mungkin nanti ini saya dapat justru ini saya baca bukunya ini udah lama aslinya. Terus kemudian kemarin muncul waktu di Tautan Kayu, hadiah ini saya nggak boleh beli itu sama KPG itu baik banget ya Pak. Saya baca bukunya Richard Leakey ini, ya saya waktu masih lulus dokter tahun 88 gitu. Ya, itu tahun 90-an. Terus kemudian ada muncul itu banyak hal yang bisa saya
saya mendapatkan jawaban dari buku ini aslinya lebih tipis loh ya, di bahasa Indonesia kan udah lebih tebal. Ini aslinya lebih tipis ini. Ini di KPD pesan. Wah, terus buku ini beneran ya, beneran. Buku ini menjelaskan bagaimana, misalkan bagaimana menjelaskan kok bisa orang itu misalkan mulai kapan kenal gambar gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian meneruskan, mengambil kesimpulan gambar ini orang itu sudah mulai membuat tool, alat-alat memecah batu tajam itu sejak 200.000 tahun sampai 200.000 tahun sampai tahun 35.000 tahun itu relatif tidak ada perubahan sama sekali mengenai alat-alat ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Mendadak tahun antara 35.000 tahun sampai 20.000, lama juga ya 15.000. Tapi kalau dibandingkan dengan ratusan ribu ini waktu yang pendek, kemudian orang bisa mengenal gambar, membuat patung. Ini apa yang membuat itu? Kesimpulannya adalah bahasa, ya, karena kita bisa mengembangkan, manusia itu mengembangkan bahasa seperti yang 2 minggu yang lalu dibahas. Kita itu memahami dunia ini secara berbeda untuk pertama kalinya karena kita mampu mengembangkan bahasa verbal, ya. Bahasa itu kan banyak, ada bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh, bahasa gitu. Suami itu tahu bahasa tubuh istrinya, sebaliknya juga gitu ya. Yang sakit mah itu adalah laki-laki, nggak ada perempuan sakit mah. Sakit mah itu laki-laki. Mah, jangan tidur dulu ya mah, gitu. Sakit mah namanya. Kalau laki-laki sakit pa, kalau perempuan itu adalah bahasa tubuh. Nah, manusia ini seperti yang 2 minggu yang lalu berhasil, ya bukan berhasil ya, itu semuanya itu tidak sengaja, tidak ada itu. Dulu itu adalah orang yang ayo kita mengembangkan bahasa, ya nggak ada ya. Bahasa itu berkembang sekitar 20.000 sampai 15.000 tahun gitu ya. Bahasa dari mungkin lenguhan terus kemudian menjadi ada apa? Ya, ada apa-apa gitu ya. Itu adalah sebuah bahasa verbal yang berkembang setelah sampai akhirnya sekitar 35.000 sampai 20.000 tahun yang lalu berkembang kalimat-kalimat lengkap begini sehingga manusia mempunyai perbendaharaan narasi yang tidak terhingga. Ya, kalau makaka itu hanya mempunyai sekitar 150 sampai 200 kalimat, makaka monyet yang untuk topik monyet itu, mereka mempunyai perbendaharaan kalimat verbal, dia nggak banyak, 200, 150 sampai 200, tergantung populasinya. Nah, kita ini, wah sudah berapa novel yang dibuat manusia, semuanya nggak ada yang sama, ya nggak ada yang sama novelnya. Berapa cerpen yang dibuat gitu, terus berapa Twitter yang sudah di-tweet gitu ya, meskipun itu cuma 140 karakter awalnya, sekarang 280, itu berapa? Itu adalah kalimat-kalimat yang dibuat dan masing-masing kalimat itu muncul kemudian makin banyak gitu ya. Dulu kita nggak kenal tahun 80-an kita tilu aja kali, ya ada yang disebut Jakarta, nggak ada kalimat itu. Kita tilu aja kali itu adalah kalimat baru gitu. Nah, ada bahkan di Malang itu bahasa lawian itu, kalau saya melihat sekarang saya juga ini bukan bahasa Malang zaman dulu gitu ya. Misalkan tahun 88 itu Jawa Pos yang Surabaya itu membahasakan dengan bahasa-bahasa Malang, ada Genaru yang menyebut kata orang itu. Tahun 70-an nggak ada itu Genaru gitu ya, nggak ada gitu. Malang itu juga gitu. Tapi kalau saya sekarang berbicara dengan bahasa Malang tahun 70-an, orang Malang juga nggak ngerti gitu. Oh, maksudnya itu. Ya itu tadi. Bahasa itu berevolusi. Itu yang menyebabkan meskipun secara anatomis dan secara fisiologis otak manusia itu sama persis antara sekarang dengan 200.000 tahun yang lalu, tidak ada perbedaan. Tetapi pengetahuan kolektif kita, kognisi kolektif kita yang membuat sekarang kita berbeda dengan populasi
nenek moyang kita yang masih persis secara biologis ini 200 sampai 200 tahun sama, tidak ada perbedaan sama ya. Sehingga pada saat kita emosi ya, saat kita itu ketakutan, yang muncul adalah perilaku nenek moyang kita dulu ya. Sama gitu. Kita ini misalkan secara rasional ngerti, tapi yang kita lakukan sehari-hari itu bukan sesuatu yang rasional, bukan sesuatu yang ada dalam otak emosional. Yang 2 minggu yang lalu saya emosional itu apa? Makan itu emosional gitu. Masa makan mikir tak punya 1, 2 dihitung enggak gitu ya. Makan pengenalan dan nelan itu enggak pakai dipikir. Sama kalau ini datang dari kantor atau dari rumah mau datang ke perpusnas ini, itu adalah keputusan logis, keputusan rasional. Tetapi mulai keluar kantor, nyanting, mau ngambil kunci, buka kunci, nyetir kanan kiri, ini tidak pakai mikir. Tahu-tahu datang di sini, sampai kalau beberapa kali ke sini, kalau pertama kali masih mana ya. Seperti kalau pulang ke rumah dari kantor, naik mobil, pakai dipikir, enggak. Mau sambil lagi nyanyi, tahu-tahu sampai rumah aja. Ya, mau mampir toko lupa, ya itu semacam kesurupan. Loh iya benar, itu adalah trans ya. Tapi bukan gangguan. Kalau yang kesurupan itu trans yang gangguan. Tidak semua trans itu gangguan ya. Upacara ritual itu, upacara agama sejak 35 tahun yang lalu bahkan sebelumnya itu sudah mengembangkan trans gitu ya. Trans itu untuk apa? Ya itu tadi, untuk meyakinkan orang-orang ini adalah ada sesuatu yang masuk. Bahkan dia sendiri yakin gitu ya. Ada sesuatu yang masuk, apa itu ya. Sama, seperti udah lumping makan beling itu. Saya beritahu ya, semua orang ini makan beling bisa gitu. Ya tapi belingnya itu loh ya, belingnya bolam, jangan beling botol kecap. Iya, protol gigitnya ya. Kalau yang dimakan itu bolam atau apa, neon, tapi neon itu putih-putihnya itu beracun ya. Itu loh namanya semprong. Apa semprong? Iya semprong ya, yang itu loh apa namanya? Apa bahasanya itu? Iya semprong gitu ya. Itu bisa dikunyah sampai halus gitu. Terus ditelan itu nggak apa-apa gitu. Kita dulu di pesantren kan gitu diajarin. Terus di sekolahan kermus di sakti gitu. Padahal semua orang bisa, tapi tidak semua orang berani melakukan itu. Nah, transnya yang dilakukan oleh kuda lumping tadi itu, jalan kepang, itu bukan membuat dia itu jadi lebih percaya diri untuk makan. Transnya itu bukan dia tidak sadar, dia itu membuat dia antara sadar dan makan, dan memberikan keyakinan kepada penonton bahwa ada sesuatu yang lain. Itu aja gitu ya. Dan semuanya menikmati ya. Dibohongi bayar kan biasa. Ya, dibohongi bayar ya. Nonton sunat itu tahu kan dibohongi. Ya tahu lah, masa nikmat bisa sakit beneran tren itu semua nggak tahu. Semua orang tahu yang namanya David Copperfield itu menggunakan tren gitu. Tapi bayar jutaan gitu ya. Sama, datang ke tempat ibadah juga gitu. Iyalah, sama itu bayar apa itu ya. Sembuh ya. Nggak ada. Tapi tidak apa, yang penting itu kan tenang, nyaman. Itu bayar tidak apa-apa, yang nyaman. Nah itu adalah kognisi yang pertama yang dibahasakan dengan yang namanya verbal tadi. Verbal itu bisa membuat manusia itu meskipun tidak saling kenal bisa bekerja sama. Tidak kenal. Nah itu banyak termasuk digambarkan kenapa yang namanya gambar itu ya. Gambar di gua-gua itu ada, terus kemudian mendadak kemudian seperti blossom mendadak banyak tuh. Di semua bagian di penjuru dunia itu antara sekitar
20-35 ribu tahun yang lalu ditemukan banyak gambar-gambar di gua, di dinding-dinding ngarai gitu. Kenapa? Selama 200 ribu tahun nggak ada kok mendadak ada gitu. Penjelasannya harus ada. Ya. Tidak mungkin kan ada jin yang melalang buana memberikan gini loh caranya gambar, kan nggak ada gitu. Itu adalah penjelasan simplifikasi. Misalkan ada jin dari Jawa terus kemudian pergi ke Timur Tengah, ke Amerika Selatan sana, terus mengabarkan caranya gambar gitu. Itu ya ada di dongeng. Tapi tidak apa-apa kalau dongeng itu membuat nyaman. Tapi itu bukan penjelasan ilmiah. Jared Diamond itu menjelaskan seperti itu dengan ilmiah. Kenapa? Lebih rumit Jared Diamond kalau menjelaskan, tidak seperti Harari. Nah, sekarang kita menginjak pada Joshua. Kok Josh? Iya, Josh itu bab. Bab iya, Josh itu bab gitu ya. Josh bab itu bab 2. Kitab Harari, kitab ya buku memang. Josh 2 ini mengenai revolusi agriculture. Nah, sebetulnya kalimat revolusi ini juga itu bisa-bisanya Harari aja ya itu. Ya revolusi itu artinya dari rentang waktu yang munculnya itu sekitar antara 10.000 sampai 8.500 tahun yang lalu. Lah ya masa 1.500 tahun itu sebentar kan enggak ya, lama gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan 200.000 tahun, apalagi jutaan tahun, ya jadi singkat. Dan revolusi atau perubahan cepat agriculture yang terjadi atau pertanian yang terjadi ini, apakah ada yang merancang? Tidak ada. Kebetulan. Jadi memang kalau ditanya, kalau pertanyaannya kenapa kok bisa demikian, jawabannya selalu kebetulan. Penjelasan ilmiahnya adalah bagaimana kebetulan itu bisa terjadi. Itu namanya mekanisme, ya. Jadi bukan kok kebetulan, ya terus maksudmu apa kalau nggak kebetulan kok gitu ya? Masa kebetulan? Iya kebetulan. Gitu. Cuman di kebetulan itu mekanisme kebetulan itu seperti apa? Nah itu wilayahnya pengetahuan ilmiah. Gitu. Tidak ada segala sesuatu tidak dirancang. Seperti mana mungkin Indonesia merdeka kalau Hiroshima dan Nagasaki enggak dibom, enggak mungkin. Kebetulan. Kebetulan juga yang namanya Einstein itu ketemu dengan petinggi-petinggi angkatan laut. Einstein sendiri tidak ikut dalam proyek Manhattan, nggak kenal itu. Jadi kita ini dibohongin aja. Dibohongin siapa? Ya dibohongin diri sendiri, dibohongin orang lain. Kalau yang membuat bom atom itu nggak ikut dia itu. Nggak kenal. Satu-satunya jasanya dia itu mengenalkan kepada petinggi-petinggi angkatan laut. Proyek Manhattan sendiri dia nggak ikut. Wah, terus kemudian pada saat bom atom meledak dia sedih, ngomong kosong, dia nggak pernah sedih dia itu, psikopat kok Einstein itu psikopat asbrat itu. Terus kemudian apalagi kalau waktu dia mati bilang apa katanya, ilmu tanpa ilmu itu lemah, ilmu tanpa agama buta. Nggak ada itu, itu omongan lama-lama itu urip mati itu Einstein. Orang kan suka lihat gitu ya. Nah ini kan quote-nya Einstein yang paling terkenal adalah urip mati ya. Ini semua Einstein seperti itu. Jadi kebetulan juga sama seperti kalau tidak ada perang dunia kedua yang memakan korban jutaan orang itu, manusia juga tidak akan mendarat di bulan. Tidak akan gitu. Karena yang membuat roketnya Apollo itu siapa? Von Braun. Yang membuat roket V2 yang menghajar. Eropa itu dihajar oleh roket V2 itu. Dia ini juga orang psikopat loh. Dia itu
diberitahu bahwa roketmu itu menghancurkan London, menghancurkan Paris, ngomongnya apa? Oh itu salah mendarat, harusnya di Mars. Nggak orang psikopat kayak gini. Iya. Nah, perang dunia selesai, ini orang dibawa ke NASA, terus dijadikan pimpinan proyek untuk mendarat di Mars. Di Mars loh. Ya, jadi sekarang itu yang persamaan yang dipakai oleh sekarang Elon Musk, ya, SpaceX itu untuk ke Mars itu masih persamaannya yang dibuat oleh Von Braun. Von Braun itu obsesinya mendaratkan manusia di Mars itu. Dia sudah membuat, bahkan dia sudah membuat mesin untuk ke Mars. Mesin itu yang dipakai roket untuk mendaratkan Apollo ke bulan. Jadi yang namanya mesin itu kegedean, ya, karena mesin Saturn 5 ini memang disiapkan untuk mendarat di Mars. Hanya saja teknologi waktu itu tahun 60-an belum memungkinkan untuk mendukung kehidupan astronot itu bisa hidup sampai di Mars. Sehingga Amerika dengan balapannya dengan Uni Soviet waktu itu yang mendaratkan di bulan itu gengsi-gengsian aja daripada nggak mendarat di Mars, gitu ya. Iya, Apollo 1 itu tiga astronotnya mati, Apollo 1 ledak, gitu ya. Baru Apollo 11 mendarat di bulan, ya. 12, 13 hampir mati, gitu ya. Hampir balik, gitu. Tidak mendarat 14, 5. Tapi karena yang 13 itu hampir mati, seni kapok dengan stres ya, akhirnya dihentikan Apollo itu. Proyek Apollo itu dihentikan pada Apollo ke-17, berhenti itu. Jadi artinya pada saat Apollo itu gagal mendarat di bulan, Apollo 13, Richard Nixon menghentikan proyek Apollo. Tapi waktu itu 14, 15, 16, 17 sudah jalan, jadi terus jalan. Baru kemudian tahun 80 mendarat pakai Space Shuttle. Yang setiap kali Space Shuttle berangkat dan turun itu biayanya 10 kali penerbangan Apollo. Gila orang Amerika ya, gitu. Ya, jadi bukannya lebih murah, itu lebih mahal gitu. Nah, kembali, kalau kita ngomong semua ini, awalnya kenapa seperti ini? Sama, awalnya kekacauan kognisi kita terhadap semuanya ini yang kebetulan ini adalah karena revolusi pertanian. Kenapa demikian? Kita bahas. Revolusi pertanian atau yang kalau kita bisa bilang sebagai perubahan yang secara cepat, relatif cepat dari tradisi pemburu pengumpul ke menanam, ya, jadi sekitar 1500 tahun panjangnya itu karena kebetulannya apa gitu. Nah, kalau Harari ini di akhir penjelasannya dia mempunyai kesimpulan yang menarik, tapi sebetulnya sudah dibahas oleh yang lain. Hanya di akhir kesimpulan itu dia mengambil kesimpulan yang sebetulnya tidak bisa dibantah. Satu, gini, awalnya dari jutaan tahun dari Australopithecus, kemudian Australopithecus itu masih belum homo ya, masih belum masuk dalam genus homo, lebih mirip kerang manusia ketimbang gede sapien ya. Yang sudah mulai mirip itu adalah Homo erectus. Tapi Homo erectus pun itu otaknya berbeda kan otak manusia, susunan skalpisnya atau basis krani atau dasar tengkorak berbeda. Homo erectus yang bahkan sampai yang namanya Neanderthal pun itu juga berbeda dengan Homo gitu. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa Homo sapien itu bukan satu-satunya manusia yang hidup dalam satu era. Ada Homo Neanderthal, ada Homo sapien, ada Homo denovisa, ada Homo florescensis yang hidup dalam masa yang sama.
Tapi kita sudah terbiasa melihat homo-homo yang lain itu mati, jadi kita itu merasa kita hidup sendiri ya, gitu ya. Nah, awalnya dari mana kita itu kok bisa merasa jadi makhluk yang paling paling mulia, jadi organisme yang spesial? Ini revolusi pertanian ini awal mulanya. Pada saat kita memasuki sekitar 50.000 sampai 20.000 tahun yang lalu, Neanderthal sudah tidak ada, mati. Tapi kalau kita melihat kebiasaan pemburu pengumpul, bahwa terus kemudian manusia itu membunuh Neanderthal, menghabisi, itu adalah skenario yang lebih tidak mungkin. Skenario yang mungkin adalah ya rebutan makanan aja, gitu ya, rebutan makanan. Karena perang, gitu ya, perang antar kelompok itu baru memungkinkan kalau dalam masyarakat pertanian. Dalam masyarakat pertanian, dalam masyarakat pemburu pengumpul, kalau bentrok antar kelompok dan kemudian satu kelompok itu kira-kira kalah, mereka menyingkir, ya, menyingkir mereka. Apa itu? Ini masih luas, kita cari yang lain. Tapi kalau pertanian ini beda, gitu. Kenapa demikian? Pertanian itu dimulai dari sebuah ketidaksengajaan. Manusia ini menemukan bahan makanan yang bisa didaur ulang atau disemai lagi. Ya awalnya sih manusia nggak sengaja. Kalau kita makan gandum, manusia makan gandum atau makan padi, itu selalu ada istilahnya mencabut rumput. Ini kan rumput-rumputan ya. Gandum, padi itu adalah keluarga rumputnya sama dengan rumput-rumput yang lain ya. Tapi nggak sama dengan rumput Fatimah, beda itu ya. Meskipun namanya rumput Fatimah itu bukan rumput itu. Ini kenapa kok disebut rumput Fatimah begini ya? Itu bukan rumput, tapi yang namanya padi, terus apa namanya, gandum, jelai, tebu, itu adalah semua rumput, itu gramine ya, itu rumput. Tentunya itu adalah rumput-rumput liar saja itu. Dan memakan padi atau menjadi beras dan memakan nasi atau memakan gandum itu memerlukan beberapa tahapan. Yang satu mencabuti rumput, kemudian melepaskan itu dari rumputnya, terus kemudian mengupas itu. Nah, dari kupasan, dari proses mulai ngambil sampai dimakan itu tentu ada biji-bijian yang terlepas. Nah, itu tumbuh lagi gitu ya, tumbuh lagi, dan tumbuhnya itu adalah sepanjang jalur perjalanan ini betes-betes sapian ini ya, karena dia berburu dan berburu dan mengumpul. Nah, akhirnya makin banyak kan gandum ini, makin banyak, sehingga akhirnya orang kalau gitu ya dikumpulin aja gitu ya, dikumpulin, ditungguin, makan. Jadi akhirnya orang itu menetap, tidak lagi berburu dan mengumpul, dia menetap, terus kemudian menanam gandum, nungguin gandumnya tumbuh. Ya, itu akhirnya manusia menetap. Sehingga dalam hal ini Harari mengatakan awal mula domestikasi adalah manusia didomestikasi oleh gandum. Bukan manusia mendomestikasi gandum, tapi manusia didomestikasi oleh gandum. Kok bisa? Iya gitu. Ya, kalau kucing, anjing, kuda itu didomestikasi oleh manusia. Tapi perkara hubungan antara manusia dan gandum, manusia yang domestikasi. Manusia tidak bisa jauh-jauh dari gandum. Jadi akhirnya manusia didomuskan. Domus itu rumah, dirumahkan gitu. Sama kucing-kucing yang sekarang ada ini, Felis domesticus itu, dia nggak bisa jauh dari manusia, nggak bisa jauh. Sekitar kucing kampung itu, dia tetap aja nyampah, samanya sama, samanya manusia, ya.
Kalau kucing-kucing domestikus itu dilepas di hutan, mati. Anjing juga gitu, anjing domestikus ini Canis familiaris itu sebetulnya sama dengan Canis lupus, sama persis gitu. Sama gitu. Tapi Canis familiaris ini nggak bisa jauh dari manusia, nggak bisa. Nah, itu adalah sama. Nah, tapi hubungan antara manusia dengan gandum ini, manusia domestikasi gitu. Bayangin aja hubungan ini lebih menguntungkan gandum atau menguntungkan manusia. Kita bicarakan secara spesies ya. Dulu sebelum didomestikasi, gandum itu tersebar mungkin ya beberapa, kalau sedunia dikumpulkan itu beberapa puluh ton aja. Tapi sekarang sekali panen berapa ribu ton gandum. Berarti sebetulnya gandum itu adalah spesies yang sukses, ya, sukses. Manipulasi siapa? Memanipulasi manusia. Lalu ukurannya adalah spesies. Nah, itu kenapa Harari mengatakan manusia didomestikasi oleh gandum. Memang setelah itu manusia itu tidak lagi berburu dan mengumpul, tapi dia bertani. Akhirnya tidak lagi berburu mengumpul, dia mengembara, dia akhirnya menguasai atau berdiam di satu tempat. Nah, terjadi sebuah perubahan. Kalau di suatu daerah yang tadinya, misalkan di daerah Bulan Sabit Subur itu, yang tadinya satu daerah itu kemudian hanya bisa dihuni oleh 1.000 Homo sapien, dengan adanya pertanian itu terjadi ledakan populasi menjadi 10.000 Homo sapien. Ya. Apakah ini menuju kepada sebuah kebaikan? Tidak. Ya. Dari sisi manusianya, manusia itu tidak lebih makmur berubah menjadi pemburu pengumpul, menjadi masyarakat pertanian itu tidak lebih makmur, tidak lebih bahagia juga, tidak lebih bahagia. Bahkan yang namanya petani itu bekerja jauh lebih berat daripada pemburu pengumpul. Petani itu bekerja jauh lebih berat daripada pemburu pengumpul. Sehingga pertanian ini bukannya membuat manusia itu menjadi makin sejahtera sebetulnya. Manusia berindividu-individu rata-rata menjadi, mereka makin menderita. Yang lahir adalah elit-elit pemalas. Karena begitu ada yang namanya pertanian, ada populasi, satu populasi, nggak mungkin satu sama lain mengenal secara intim seperti yang dijelaskan dua minggu yang lalu, ya. Pada saat kita lebih dari 150 orang, kita nggak mungkin saling mengenal. Ada yang tidak kenal. Nah, di situ kita memerlukan fiksi untuk menyatukan. Dan itu terjadi pada masyarakat pertanian yang lebih kompleks. Bayangkan satu desa isinya 2.000 orang. Nah, dalam masyarakat pertanian ini tidak dikenal lagi egalitarianisme, nggak ada. Begitu muncul masyarakat pertanian, egalitarianisme sudah nggak ada lagi. Tidak mungkin kalau dalam vlog atau kelompok pemburu pengumpul masih memungkinkan 30 orang berburu bersama, hasilnya dibagi rata 30 masih memungkinkan. Dalam pertanian tidak bisa begitu, karena kemudian ada diferensiasi masing-masing tugas. Ada yang tugasnya menanam, ada yang tugasnya mikul air sehari. Bayangin aja, tidak ada pemburu pengumpul yang mikul air sehari 40 kali kecuali petani. Ya, tidak ada pemburu pengumpul yang kemudian mengejar-kejar misalkan hama untuk melindungi gandumnya, nggak ada. Sehingga yang terjadi adalah diferensiasi tugas. Nah, kemudian ada hierarki, muncul namanya pemimpin suku, ya,
dan terjadilah yang disebut oleh Jared Diamond, tidak disebut oleh Harari. Harari hanya menjelaskan adalah munculnya elit-elit yang pemalas, ya, dan serakah, ya. Dan Jared Diamond menggambarkan ini adalah kleptokrasi yang muncul. Kenapa? Bayangin aja, kepala suku yang kerjanya duduk-duduk mendapat bagian paling banyak, ya, kleptokrasi gitu. Jadi alih-alih yang namanya pertanian, revolusi pertanian itu membuat manusia itu lebih bahagia, tidak, petani-petani tidak bahagia kok gitu. Nah, untuk membahagiakan petani dibuatlah cerita-cerita, itu fiksi-fiksi baru untuk petaninya itu, meskipun dia kerja keras, dia rela menghamba karena yang namanya kepala sukunya itu adalah dapat restu dari hantu pohon cipruan misalnya. Nah, narasi-narasi semacam ini makin berkembang dalam masyarakat pertanian. Nah, itu. Tapi di ujung dari kisah pertanian ini ternyata memang justru yang menunjang masyarakat pertanian ada ini, kalau disebut dalam bukunya Harari ini, campur tangan Tuhan. Kenapa Harari menyebut begitu? Begini, masyarakat pertanian itu adalah awal mulanya adalah mereka terus kemudian tadi menyemai, akhirnya terus kemudian dia harus menungguin semayangnya, kalau di kurang air ya diairi, ya ada hama ya harus dijaga kesehatannya. Jadi manusia itu dimanipulasi oleh gandum itu menjaga kesejahteraan gandum, ya. Manusia yang mempunyai tugas menjaga kesejahteraan gandum. Nah, kemudian ada satu petunjuk lagi, sebetulnya antara tahun 9.500 tahun yang lalu, baru-baru saja tahun 2000-an itu ditemukan sebuah situs di Gölbekli PT yang dinamakan Gölbekli PT di Turki. Kalau misalkan situs-situs headstone yang ada di mana di Eropa, di Skotlandia itu sekitar 1.500 tahun yang lalu muncul ada situs-situs keagamaan. Nah, ini ternyata situs spiritual keagamaan ini itu ditemukan di Gölbekli itu bareng dengan awal dari revolusi pertanian 9.500 tahun yang lalu. Dan belakangan baru aja itu dengan bantuan ilmu genetika, ternyata semua gandum yang ada di dunia ini, nenek moyangnya adalah gandum yang ada di Gölbekli PT. Kesimpulannya adalah gandum-gandum ini ditanam dan kemudian menyebar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ini ritual keagamaan ini. Karena ya, ritual keagamaan yang sekitar 9.500 tahun yang lalu yang di Turki itu tidak mungkin dikerjakan oleh sekelompok orang, itu memerlukan banyak orang, itu berat, itu seperti headstone itu ratusan ton satu, ada yang minimal 15 ton gitu. Ya, tak mungkin itu dilakukan oleh satu kelompok kecil, memerlukan banyak orang untuk mengumpulkan itu, dan memerlukan banyak orang, memerlukan ekstra penjelasan bagaimana sekian banyak orang bisa mempunyai keyakinan yang sama gitu. Ya, bagaimana sampai menjelaskan keyakinan, mengubah keyakinan orang lain itu nggak gampang. Tapi bahwa itu terjadi 9.000 tahun yang lalu, 9.500 yang lalu di Gölbekli, dan kemudian itu bareng bersamaan dengan munculnya revolusi pertanian di bulan Jadid Subur,
bisa diambil kesimpulan ya memang betul kalau kemudian kita membangun di situ ada kelompok banyak berdes ya yang memerlukan banyak makanan, maka di situ kita mulai menanam gandum. Untuk apa? Nah ya ini untuk memenuhi berdes-berdesnya lagi, bangun batu untuk Tuhan-Tuhannya itu ya baru itu. Jadi kesimpulan terakhirnya itu ya. Jadi duluan mana? Keagamaan atau pertanian? Bersamaan, tapi pertanian ini tujuan awalnya adalah memberikan suplai makanan kebutuhan orang membangun situs keagamaan yang ada di Golbek IPT. Berdasarkan apa? Berdasarkan angka tahun dari situs itu dan berdasarkan kajian genetika yang paling baru bahwa semua gandum di dunia ini punya nenek moyang yang sama adalah gandum yang ada di Golbek IPT. Nah itu yang awal. Dan kedua, nih kalau dalam bukunya Harari ini ya, Harari ini memang storyteller yang bagus, storyteller. Kalau kita membaca misalkan, untuk yang di halaman yang sama, itu ya. Di juz yang sama itu disebutkan yang pertama history biggest crowd ya tadi gitu, books yang benar-benar gede gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu fitnatul kubro ya, fitnatul kubro itu hoax terbesar gitu ya, fitnatul kubro betul sebetulnya ya, the biggest crowd itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya fitnatul kubro gitu. Nah tadi itu jadi itu kalau kemudian bahwa kita itu berhasil membuat manusia itu makin makin sejahtera, kosong gitu ya, itu hoax gitu ya, hokus fitnatul kubro ini the biggest fraud dalam sejarah manusia ini adalah pertanian, sehingga memunculkan elit-elit yang malas gitu ya. Sehingga kemudian dalam bab yang sama di ujung di subbab ketiga, subbab keempat, Harari itu mengatakan tidak ada keadilan dalam sejarah. Nggak ada keadilan dalam sejarah. Kenapa? Iyalah, bagaimana yang namanya adil, fair? Tidak ada fairness dalam sejarah manusia. Setelah pertanian nggak ada, egalitarianisme nggak ada. Ya kalau misalkan kepala sukunya berhasil memimpin peperangan melawan kelompok sebelah dan menang, ya iya boleh dia mengatakan dia itu punya andil. Lah anak kepala suku nggak ngapa-ngapain dia dapat privilege. Di mana adilnya? Enggak. Anaknya kiai, ya kayak saya. Loh iya, nggak enak loh dulu bal-balan itu sepak bola itu kalau saya giring bola nggak ada yang ngambil, anaknya kiai gitu. Nggak asik gitu ya. Malah kalau saya nendang kipernya pura-pura salah nangkap gol gitu ya. Nggak asik. Ya memang dunia nggak adil, tapi itu yang disebutkan karena begitu masyarakat pertanian itu muncul hierarki yang berlapis-lapis di situ, mulai kepala suku, terus ada orang yang misalkan menjaga keamanan, muncullah tentara, ya. Nah, ada yang tukang air, itu kalau dalam bahasa Jawanya apa? Joko Tirto sama Kepetengan ya itu. Joko Tirto sama Kepetengan tugasnya itu main di sawah-sawah itu. Nah itu ada gitu. Ada yang tugasnya menyemai padi. Dan itu adalah konsekuensi terburuk bagi manusia secara anatomis. Kenapa? Manusia itu sejak jutaan tahun berevolusi badannya, tubuhnya ini adalah untuk memanjat pohon, ya, itu mengejar binatang buruan, tegap, ya, tegap lari tegap. Pada saat dia harus bertani, dia harus begini, ya. Bayangin petani itu sehari berapa jam dia begini, ya.
Dan itu yang menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif pada manusia karena pertanian. Belum lagi pada saat manusia itu menuju masyarakat pertanian, dia harus hidup di satu tempat tertentu dalam waktu yang lama, sehingga muncul penyakit-penyakit baru yang dulunya nggak ada. Dia harus kumpul sama sapi, sama wedus, sama ayam, ya, yang dulu nggak pernah. Flora normal, bakteri-bakteri yang ada pada tubuh manusia bisa merupakan penyakit pada babi dan sapi, demikian pula sebaliknya. Ya, sehingga muncul infeksi-infeksi, penyakit infeksi pada manusia yang tidak didapatkan pada saat mereka jadi pemburu-pemburu. Salah satu yang paling gede adalah dalam secara manusia adalah Black Death. Black Death itu apa? Gitu ya, sampah ya. Itu kalau di Al-Quran ada itu apa namanya catatan mengenai bagaikan daun yang dimakan ular gitu ya. Surat Al-Filku ini santri ya. Ya ada pes sampah ya. Itu adalah smallpox gitu ya. Smallpox pada sapi nggak apa, itu flora normal pada sapi gitu ya. Pada manusia mati gitu ya. Itu pada saat abad ke-14 gitu. Pertengahan awal abad ke-14 22 juta orang Eropa mati karena apa? Black Death ini 6 tahun 22 juta itu separuh lebih 60% penduduk Eropa mati karena campak. Kenapa? Ya ini memang karena adalah namanya perubahan dari pemburu pengumpul dan menjadi ke pertanian. Apakah terus manusia lebih cerdas? Enggak, makin goblok. Makin bodoh manusia ini. Makin bodoh. Kalau yang namanya pemburu pengumpul, setiap orang mempunyai kecakapan, dia membuat anak panah, dia membuat tumbak, dia harus bisa melempar tumbak kan keburuan ya. Dia juga masing-masing orang makin cakap, istilahnya memprediksi cuaca, makin cakap jalan navigasi jauh, kira-kira di sana ada predator atau ada buruan. Setiap orang mempunyai keterampilan itu. Kayak begitu menjadi masyarakat pertanian, kecerdasan mereka turun drastis. Hanya ada orang yang tugasnya mengairi sawah. Jadi kecerdasannya soal mikul timbo, ya. Oh, mikul timbo. Itu apa? Pemikul air gitu ya itu. Ya, itu. Apa kecerdasan? Secara individual langsung turun drastis. Hanya saja secara kolektif dia makin cerdas. Sama itu. Dengan ini kalau sampai ini kalau dibandingkan dengan yang kita mengumpul kan cerdas individu ya. Secara individu kan cerdas itu. Mereka bisa hidup berbulan-bulan sendirian dalam hutan sampai 3 hari mati. Ya. Tapi kenapa? Sampai tidak perlu bisa memburu karena apa? Tinggal datang ke swalayan makan gitu. Ya, ini kecerdasan kolektif. Sekarang kita maju seperti sekarang ini karena kecerdasan kolektif, bukan kecerdasan individu. Bukan kecerdasan individu. Nah, kecerdasan individu itu menurun drastis setelah ada masyarakat pertanian. Turun drastis. Jadi alih-alih manusia itu makin cerdas, tapi makin goblok. Hanya saja secara kolektif dia makin cerdas. Yang paling cerdas apa? Kepala sukunya ya. Iya, ini paling cerdas kepala suku. Kepala suku datang. Tadi malam saya kedatangan genderuwo, harus bilang begini. Kita memerangi tanda perang ya. Hanya kepala suku yang bilang itu. Kepala suku bekerjasama dengan dukun suku, itu sudah gitu ya. Ya, itu. Kalau bahasa Arabnya adalah umarok dan ulama. Nah itu bahasa Arab ya.
Ya, itu. Ini dukun dan kepala suku ini itu mas duit ya, tandem yang bagus ini ya. Nah ini yang itu yang, nah, tapi itu sangat efektif untuk menggerakkan kelompok. Nah sehingga peperangan itu sangat mungkin terjadi pada masyarakat pertanian. Kenapa? Kalau pada masyarakat pemburu pengumpul, begitu satu kelompok terdesak, dia lari. Kenapa? Ya sudah, nggak tahu cari tempat yang lain. Kalau pertanian tidak bisa, karena dia kalau meninggalkan tempat itu, dia mati. Sehingga yang terjadi adalah sampai titik darah penghabisan. Wah, ya. Titik rudio pangkah pungkasan itu ya, dalam bahasa Jawanya. Sak duwo batuk, sak nyari bumi, dan alwi kanti pecahin dodol lampu di dodol banget Sujiwo Tejo. Ya, gitu. Itu kan itu sadu batuk, sak nyari bumi dilabui kanti pecahin dodol lampu di dodol sama itu. Jadi masyarakat pertanian akan mempertahankan wilayahnya sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Itu pilihan terakhir. Kalau enggak dia juga mati gitu. Dia meninggalkan teritorinya sama aja mati. Daripada mati begitu mending mati ya, dikagumi orang. Nah itu mulai ada timbul pahlawan, kret ya itu. Jangan mau jadi pahlawan karena pahlawan mesti mati. Karena ada pahlawan nggak mati ya. Nah, jadi pahlawan harus sudah mati. Itu pun melalui perjuangan panjang di DPR. Ada orang jahat jadi pahlawan, ada banyak. Nah, itu saya dulu tanya sama guru saya itu namanya Imam Bonjol itu di mana? Oh sangar gini. Saya disuruh keluar. SMP gitu. Karena saya baca buku tahunan. Bukunya itu diterbit pada tahun 67. Itu shock saya beneran baca itu SMP. Buku itu dibuat tahun 67. Judulnya itu adalah Teror Wahabi di Tanah Batak gitu. Serem gitu, ada gitu. Sekarang ada PDF-nya, ada baca aja, serem gitu. Berkisah tentang Pongki Namolan ya, yang kemudian menjadi Tuan Kurau. Duet sama Tuan Imam Bonjol masuk ke Tanah Kulu Selatan melakukan pembunuhan etnis kincing, habis banyak. Dan memang bisa begitu ya. Jadi ya namanya sejarah kan ditutup oh benar, nggak apa-apa. Ya sudah, sekarang kita balik lagi ke masyarakat. Nah, peperangan itu hanya bisa terjadi pada saat masyarakat pertanian. Masyarakat pemburu pengumpul sangat kecil kemungkinannya dan hampir tidak untuk melakukan peperangan antar kelompok. Ada satu, masyarakat pemburu pengumpul itu flock ya, bukan suku, gerombolan aja gitu ya. Dan mereka tidak mempunyai spesifikasi orang di tentara, nggak ada. Mereka mempunyai rata-rata keterampilan yang sama. Sehingga perang itu muncul pada saat itu, dan itu terus semua nilai-nilai kepahlawanan. Nah ini bagus lagi kan ya, gitu. Dibangkitkan. Kalau kamu mati demi kita, gitu. Kamu matimu dijemput oleh gendruwo cangkik di sana, gitu. Misalkan begitu, oh bakal mati. Yang ngomong perang-perang gitu tadi itu dukunnya sama kepala sukunya nggak ikut perang, gitu. Nggak ikut perang, itu bakal itu. Begitu mati, wah dihormati, mati. Keluarganya nih, suamimu ini mati bukan mati sia-sia, dia mati untuk tumpah darahnya, prek gitu ya. Lalu penting, narasi-narasi seperti ini penting. Sama kan, tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi Indonesia itu belum ada. Kenapa? Ya belum roket panas tuh. Jam 8 belum ada, jam 9 belum ada, jam 10 mendadak ada Indonesia ini. Dan ada terelakti dibikin 2 jam yang nggak ada. Hebat kan? Narasi yang seperti ini dibangun supaya apa? Ada bedes-bedes yang mati untuk mempertahankan kehidupan bedes-bedes lain gitu. Itu maka narasi yang membangunkan nilai kepahlawan ini muncul setelah masyarakat pertanian
sebelumnya tidak ada. Nah, dalam subbab kedua disebutkan membangun piramid gitu. Sebetulnya tidak piramid kayak terus piramid, enggak, piramid itu tahun 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi baru dibangun. Dan piramid itu tidak sama loh ya. Itu yang ngomong gitu itu kan siapa? Penulis ngarang itu. Yang ngomong piramid itu dibangun oleh alien, siapa namanya? Siapa? Bukan, itu orang itu Borobudur lagi. Borobudur itu Nabi Sulaiman. Saya ini nggak bisa, orang-orang itu berpikirnya gimana ya? Timeline di otaknya itu rusak atau gimana? Matematika. Nah, maksudnya itu Nabi Sulaiman itu tahun berapa, Borobudur itu tahun berapa gitu. Kok udah ngambil kesimpulan gitu aja sulit benar ya? Ya, gitu. Kenapa ya? Tapi ya nggak apa-apa sih memang gitu lah, nyaman kok, nggak apa-apa. Oh iya benar. Oh iya benar kamu ini cerdas ini. Ini berbakat jadi dukun. Bakat jadi dukun gini. Ya. Yang saya sebutkan dari Erich von Däniken. Erich von Däniken itu membangun narasi yang namanya piramid-piramid di mana di Mesir itu susunannya sama dengan bintang-bintang, rasi bintang. Itu ngawur banget. Ya, tapi itu banyak yang percaya. Banyak. Nih, kesimpulannya adalah itu yang membuat bukan manusia tapi alien. Nah, ini ngawur lagi di dalamnya. Kenapa? Karena orang Eropa waktu itu tidak mau ada orang yang lebih cerdas dari dia. Ya. Jadi Erich von Däniken itu membahas juga bahwa patung-patung di Pulau Paskah itu adalah pembuatnya sama dengan piramid. Itu ngawur lagi ya. Nah, Jared Diamond menjelaskan bahwa itu patung-patung di Pulau Paskah itu baru kemarin dibuat, gitu. Baru kemarin gitu. Beberapa puluh tahun sebelum orang-orang Eropa datang ke situ. Gitu. Erich von Däniken lebih ngawur lagi mengatakan bahwa piramid-piramid yang ada di Mesir itu sama persis pembuatnya dengan piramid-piramid yang ada di Amerika Selatan. Oh, itu lebih ngawur lagi. Padahal angka tahunnya jelas berbeda gitu ya. Piramid di Mesir itu juga ada evolusinya. Piramidnya itu bentuknya jelek, ada yang piramid yang kolaps ya, pada saat dibangun terus runtuh gitu. Nah, piramid yang di Giza yang terkenal itu piramid yang sudah sempurna, ya, bentuknya piramida itu. Tapi ada piramid yang runtuh, ada piramid bengkok, macam-macam. Dan piramid itu baru dibangun 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Tapi yang disampaikan ditulis oleh Harari di sini itu bukan piramid itu, tapi piramid susunan masyarakat, piramida pengetahuan, gitu ya. Jadi karena pengetahuan masyarakat itu berlapis-lapis, gitu ya. Dari yang mulai goblok sampai yang paling goblok, gitu ya. Iya, dan masyarakat dulu itu mana ada yang pinter, nggak ada. Sumber pengetahuan manusia itu selama ribuan tahun itu sumber pengetahuan yang sama. Manusia itu mendatangi sumber pengetahuan itu bukan untuk lebih tahu kebenarannya, dia mendapatkan kenyamanan. Bayangin aja, sumber pengetahuan manusia selama ribuan tahun itu apa? Ya itu tadi, dukun, ahli nujum, ya, pendeta. Ini orang-orang yang paling anti bila nggak tahu. Pertanyaan apapun dia punya jawabannya. Meskipun ngawur. Ya. Pak pendeta, ini anak saya kok panas bareng bertiga ini kenapa? Oh, kalian kurang ikhlas. Ya, gak pernah bersedekah. Ini pertanyaan ini padahal tipes misalnya loh ya. Padahal anaknya karena tipes. Apa urusannya tipes sama ikhlas ya? Harus ada matematika ikhlas dan bola disebut. Matematika sedekah, lu mana sedekah dan matematikanya ini. Cerdas itu ya, yang nggak cerdas itu yang bayar. Lah ya, matematika sedekah, waduh, sudah bayar. Tapi yang penting adalah pengetahuan yang meskipun salah tadi, asal memuaskan, itu yang dipegang.
Pak Pendeta, sama yang tadi itu. Tahun 1348 pada saat Black Death menyerang Eropa, tidak ada satu dokter pun yang tahu sebabnya. Kenapa? Tahu kenapa? Lalu mikroskop belum ketemu, gitu ya. Mikroskop itu ketemunya itu abad 17 ya. Leeuwenhoek gitu ya. Ya, jadi ya waktu itu belum tahu penyebabnya pes itu apa. Nah kalau sekarang ya tahu. Penyebabnya adalah kuman Yersinia pestis yang ada di kutunya tikus ya. Dokter sekarang sih tahu obatnya apa, metronidazol sembuh ya. Waktu itu tidak tahu ya. Jadi yang namanya dokter yang paling pinter pun nggak tahu ini kenapa ya. Nggak tahu, pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Kalau orang Jawa bilang paget blue, mati. Kemana mereka? Ke gereja sembahyang ya. Ini cobaan dari Tuhan, mati. Tenang dia, ya tetap mati sih tapi tenang ya. Tapi jawaban bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan itu adalah jalan pintas yang paling memuaskan gitu. Itu saja. Jadi sumber pengetahuan manusia selama ribuan tahun ini adalah sumber yang salah. Tapi pengetahuan manusia itu bukan masalah salah atau benar, puas atau tidak. Sama seperti sekarang. Sekarang ini begitu ledakan informasi yang banyak, yang kalian percaya adalah yang ingin kalian percayai. Ya, itu. Iya yang membuat kamu puas. Ya. Itu sama. Ini ada kelompok dua cebong dan kampret itu. Ya. Kalau ada berita yang memuaskan cebong, itu yang diambil gitu ya. Kalau ada berita yang memuaskan kampret, ya itu yang diambil gitu. Karena kita tidak manusia hanya mempercayai apa yang ingin dipercayai, meskipun itu salah ya. Kalau saya lebih, misalkan istri saya itu senang kalau percaya kalau saya ini setia, ya sudah apa ya. Perkara saya setia apa enggak, urusan lain ya, pokoknya dia percaya aja, dia tenang gitu ya. Nah, kalau nggak percaya itu nanti saya ditelepon sehari 80 kali. Kamu di mana? Sama siapa? Ngapain? Di rumah tidur sendiri gitu. Itu membuat tidak tenang. Makanya keyakinan itu membuat tenang. Nah, pada masyarakat pertanian ini, nah narasi-narasi yang seperti ini akhirnya makin banyak. The biggest fraud ya, hoax itu meledak pada saat masyarakat pertanian. Muncullah hantu ya di balik nggak jadi